Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru Hebat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini Bu Eli akan berbagi tentang contoh-contoh paket mapel pilihan untuk fase F di kelas 11 ya. Ini berbasis kepada kebijakan terbaru Permendikbudristek 12 tahun 2024. Nah, sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin luas, semakin banyak dikunjungi, sehingga semakin bermanfaat ya. Nah, terima kasih. Bapak Ibu Guru Hebat, mari kita mulai ya. Tahun ajaran 2024-2025 sudah ada di depan kita ya. Bulan Juli 2024 kita akan masuk tahun ajaran baru ya. Untuk jenjang SMA, MA, SMK ya, jenjang menengah. Nah, itu kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, ada kebijakan terbaru untuk struktur kurikulumnya. Ini muncul di Permendikbudristek 12 2024 ya. Jadi kebijakan yang terbaru yang kita pakai itu di sini ya, Permendikbudristek 12 2024. Ini revisi atau perubahan dari 262-M-2022 kemarin ya. Nah, jadi sekarang Bu Eli membahasnya berbasis pada ini. Nah, di sini struktur kurikulumnya itu untuk paket mapel pilihan. Jadi, paket mapel pilihan mata pelajaran di fase F kelas 11 itu ya ada perubahan, ada tambahan mapel ya, mapel apa ya, dan bagaimana polanya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, sekarang kita mulai di sini ya. Bu Eli memberikan contoh 3 jenis paket ya. Paket pertama adalah paket 20 JP per minggu ya. 20 JP karena di Permendikbudristek 12 2024 itu siswa peserta didik dapat mengambil sampai 25 JP ya, bahkan 35 JP ya. Nah, yang jelas sekolah menyediakan minimal 7 pilihan mapel, minimal 7 pilihan mapel. Nah, ini Bu Eli membuat contoh ya, daftar paket mapel pilihan di fase F ketika fase E mau naik ke fase F ya, kelas 11, maka di sini ada contoh paket 20 ya. Nanti peserta didiknya menulis namanya di sini, kelas asalnya di fase E berapa, kemudian nanti memilih nomor paket pilihan ya. Nomor paket 1 untuk paket 20 CP. Artinya di sini disediakan mapel biologi, fisika, kimia, ekonomi ya. Kalau kita melihat di sini adalah mapel IPA ya. Ada 3 mapel IPA ya yang masing-masing mapelnya tuh 5 CP per minggu. Nah, kemudian ilmu sosialnya di sini ekonomi ya. Ini masing-masing 5 CP per minggu sehingga 5 kali 4 tuh 20 CP per minggu ya. Nah, tentunya ketersediaan guru, kemudian kebutuhan peserta didik ya, itu perlu diperhatikan di dalam menyediakan paket-paket mapel pilihan yang akan dipilih oleh peserta didik ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, kalau kita melihat 3 mapel IPA ini ya, tentu peserta didik itu akan memiliki cita-cita untuk masuk jurusan yang nanti pada saat kuliah itu akan dipakai ya. Jadi jurusan misalnya jurusan kesehatan, kedokteran, kemudian farmasi, psikiatri ya, dokter spesialis kejiwaan seperti itu, kemudian gizi seperti itu ya, itu cocok untuk mengambil mapel biologi, fisika, kimia ya. Kemudian ekonomi ini penunjangnya ya, seperti itu. Jadi ada core subject itu adalah main subjek utama yang perlu diberikan kepada diberikan pengertian kepada peserta didiknya bahwa kalau mengambil 3 mapel ini benar-benar untuk peserta didik yang memang mau mengambil jurusan-jurusan yang barusan Bu Eli sebut tadi. Sehingga ini adalah mapel-mapel yang menunjang, membekali ya
atau menyiapkan peserta didik untuk tidak kaget ketika mengambil jurusan-jurusannya tadi karena sudah belajar biologi, sudah belajar fisika, kimia dan ekonomi ya. Itu paket ke satu. Nah, paket kedua ini juga disiapkan di sini mapel fisika, kimia, MTK lanjut. Ya, jadi ini ada 3 IPA ya, tiga ilmu sainsnya di sini. Sementara sosial sainsnya itu ada di geografi. Nah, Bapak Ibu guru hebat tentu bisa mengarahkan kira-kira peserta didiknya ini akan tertarik pada bidang apa, jurusan apa, akan kuliah di jurusan apa yang membutuhkan basic ilmu di jenjang menengah yaitu fisika, kimia, MTK lanjut, geografi. Ya, ini misalnya jurusan-jurusan teknik ya, teknik mesin, teknik elektro, sipil, seperti itu, arsitektur, teknik ya. Teknik ini kan membutuhkan keterampilan hitung ya, MTK lanjut sehingga di sini ada MTK lanjutnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian fisika kaitannya dengan tadi ya, teknik elektro misalnya ya, atau masuk teknik kimia ya, teknik pertambangan, perminyakan, geologi itu ada kimianya ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini masing-masing 5 CP per minggu sehingga kalau dikalikan 20 CP. Itu paket kedua. Nah, sekarang kita ke paket ketiga nih kita lihat ya, Bapak Ibu guru hebat di paket ketiga di sini mapelnya lebih banyak ke social science. Di sana ada geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, ini social science-nya ya dominan di sini. Sementara kemudian tentang ilmu dasarnya MTK lanjut ya, MTK lanjut, bukan MTK wajib ya. Kalau wajib kan semua harus belajar ya. Nah, di MTK lanjut ini untuk memberikan basic basic berpikir, keilmuan numerasi pada pembelajaran geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, kira-kira yang mengambil mapel ini itu adalah peserta didik yang tertarik atau berminat atau kebutuhannya memang akan melanjutkan di bidang misalnya apa? Ekonomi, bisnis, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat ya dan seterusnya. Nah, karena memang di kurikulum Merdeka itu tidak dipisah, tidak disebut istilah jurusan IPA, IPS ya, tetapi lebih kepada memberikan pilihan mapel yang nanti mapel itu akan dibutuhkan peserta didik untuk membekali mereka sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya. Jadi diharapkan ada pengarahan, ada arahan lebih awal, jangan disuruh asal memilih saja ya. Karena mapel-mapel yang dipelajari selama 2 tahun ini di SMA itu harusnya benar-benar punya manfaat ya, yang bisa benar memberikan peserta didik ini ketegasan, keteguhan, konfirmasi bahwa iya benar saya cocok mengambil jurusan ini, mapel ini karena nanti jurusannya relate atau connect ya dengan yang dia inginkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke paket keempat nih Bapak Ibu guru hebat. Di sini Bu Eli berikan lingkaran merah. Di sana ada bahasa Indonesia lanjut ya. Ini lanjut ya. Lagi tulisannya lanjut. Inggris lanjut. Kemudian ada bahasa asing misalnya Jepang, Jerman, Perancis, Mandarin dan seterusnya bahasa Arab ya. Itu Bapak Ibu guru hebat bisa sesuaikan dengan di samping kebutuhan peserta didiknya ya, mungkin banyak yang memilih jurusan seperti akan mengarah kepada jurusan-jurusan kebahasaan, linguistik ya. Seperti itu dan gurunya ada ya, kesediaan gurunya memadai. Maka ini mapel pilihan ini bisa disajikan ya. Di sana ada sejarah lanjut. Nah, ini yang Ibu Eli sebut sebagai yang membedakan antara Permen 262 dengan Permen 12 2024. Di sini ada mata pelajaran tambahan yaitu sejarah lanjut. Pilihan ya. Mapel pilihannya di 262 itu kan tidak ada sejarah lanjut. Nah, sekarang ada ya di 12 2024 itu ada sejarah lanjut. Nah, ini diberikan di paket 4 ya. Lalu ada sosiologi dan ekonomi. Nah, tentu Bapak Ibu guru hebat bisa mengarahkan peserta didik yang mengambil paket 4 ini untuk 20 CP ini tentunya adalah yang nanti akan masuk jurusan misalnya sastra ya atau mungkin saja jurnalistik seperti itu atau jurusan sosiologi dan seterusnya yang relate dengan mapel pilihannya sebaiknya seperti itu.
Nah, sekarang kita ke paket kelima ya. Nah, di paket kelima itu ada fisika, geografi, MTK lanjut ya, dan social science-nya itu ekonomi geografi, kemudian sainsnya itu fisika dan MTK lanjut. Nah, jurusan seperti ini tentunya cocok ya, lebih relate dengan peserta didik yang nanti mungkin akan melanjutkan ke jurusan jurusan IT, sistem informasi, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat ya. Akan menjadi programmer, gitu. Cita-citanya ingin menjadi memiliki keahlian cyber security, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat, sehingga diarahkan mengambil paket 5 ya. Nah, ini semua contoh 5 paket ini semuanya untuk 20 CP, mapel pilihan ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Lalu ada yang bertanya nih ke Bu Eli. Jadi bagaimana dengan siswa yang peserta didik yang akan ke ambil sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasannya apa dulu ya? Ditanya dan cita-citanya apa? Cita-cita yang paling kuat apa? Misalnya mau ke STAN ya. Maksudnya kalau STAN pasti diarahkan mungkin mengambil ke paket 3 ya. Kemudian mau ke sekolah apa intelijen, STIS ya atau statistik ya, itu mengambil paket 5 ya. Kalau STAN tadi paket 3 ya. Kemudian paket 5. Kalau mau ke IPDN apa namanya jurusan ilmu kepemerintahan yang mana nih? Apakah di paket 4 bisa ya atau paket 3. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Baik. Nah, sekarang Bu Eli akan berikan contoh untuk paket yang 22 JP per minggu ya, 22 JP ya. Sama ya, di sini kita tulis kolom nama siswa peserta didiknya, kelas asalnya, nanti pilih nomor paket mana yang untuk paket 22 JP. Nah, 22 JP per minggu ini adalah jika sekolah tersebut memiliki guru PKWU-nya. Jadi ketersediaan guru PKWU-nya itu memadai ya, sehingga Bu Eli masukkan. Nah, PKWU ini di Permen 12 2024 itu jumlah JP-nya itu 2 ya, ini 2 ya, baik paket 1, 2, ini kita lihat semua ya Bapak Ibu guru hebat. Paket 1, 2, 3, 4, 5 itu PKWU-nya ya. PKWU-nya itu masing-masing 2 CP. Nah, yang lain 5 CP ya. Kita lihat contoh paket 1 itu sama dengan yang di atas tadi ya. Ini banyak mapel IPA-nya, biologi, fisika, kimia ya. Nah, ini ada dominan di IPA-nya ya. Nah, lalu ada ekonomi. Ini mungkin lebih pas untuk peserta didik dengan peminatan jurusan kesehatan nanti di kuliahnya. Paket 2, fisika, kimia, matematika lanjut, geografi ya. Ada di sini dominan di sini ya, MTK lanjut dan fisika, ada kimianya, tidak ada biologinya ya. Nah, seperti itu ini mungkin untuk teknik ya. Untuk anak-anak itu yang ingin sekali mendalami jurusan teknik di sana di perguruan tinggi ya. Nah, PKWU-nya tetap dimasukkan ini sebagai keterampilan tambahan ya yang mendasari menambah apa life skill ya. Nah, ini jumlahnya 2 CP seperti itu ya. Kemudian paket ketiga, nih Bapak Ibu guru hebat, ini juga sama. Ini jurusan social science-nya yang dominan ya, yaitu di geografi, sosiologi, ekonomi, dan ada tambahan MTK lanjut ya. Ini jurusan-jurusan ekonomi, bisnis ya, seperti itu, akuntansi ya. Nah, lalu yang ini ya, bahasa Indonesia, Inggris lanjut ya. Ini Bu Eli tulis. Ini yang lanjut. Kalau bahasa Indonesia wajib, Inggris wajib itu ada di mapel wajib ya. Tetapi ini yang lanjut ya. Apalagi sekarang sastra mau akan dimasukkan ke dalam kurikulum ya. Nah, maka untuk bahasa Indonesia lanjut ini bisa ada ya di dalam daftar mapel pilihan di 12 2024 itu Inggris lanjut, Jepang, Jerman, bisa tambahkan Perancis, bahasa Arab, bahasa Mandarin, semua tergantung kepada ketersediaan guru dan juga kebutuhan peserta didiknya. Ada tidak yang memilih di jurusan ini seperti itu. Yang memilih berapa orang? Misalnya kalau memilih hanya 3 orang dari 300 orang. Nah, itu bagaimana kebijakan sekolah ya. Di sini Bu Eli memberikan contoh saja ya. Lalu ada sejarah lanjut. Sekali lagi inilah yang membedakan dari Permen 12 2024 dibandingkan terhadap Permen
sebelumnya ya. Jadi ada secara lanjut. Sosiologi, ekonomi, dan ada masukan PKWU. Ini jurusan-jurusan bahasa seperti itu, atau misalnya HI, hubungan internasional ya, komunikasi publik dan lain sebagainya ya. Mungkin lebih pas, cocok memilih paket 4 ini. Kemudian paket 5, di sana ada fisika, geografi, MTK lanjut. Ini dominan di sini ya. Lalu dengan tambahan sosial sainsnya, ekonomi, dan ada PKWU-nya. Nah, ini mungkin ke jurusan-jurusan yang nanti di kuliah itu misalnya menjadi programmer ya, web developer, atau desain grafik atau seperti apa seperti itu ya, bisa diarahkan ke sana ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu semua adalah paket 22 CP per minggu yang ada tambahannya. Kenapa 22? Karena tambahannya adalah PKWU yang 2 CP per minggu. Nah, sekarang Bu Eli akan masuk ke paket 23 CP. Nah, nih, maaf ya, 25 CP. 25 CP ini paket yang cukup maksudnya padat ya Bapak Ibu guru hebat ya. Bahkan di Permen 12 2024 bisa saja kalau misalnya sekolah menyediakan 7 mapel dan bisa mengatur jamnya mungkin seperti itu bisa 35 CP seperti itu mungkin ya. Nah, di sini paket 25 CP itu full ya. Artinya 25 CP per minggu ini tentu sekolah perlu melihat kemampuan, kapasitas, latar belakang minat dari peserta didiknya. Sanggup tidak untuk paket 25 CP ya. Ini formnya seperti ini, Bu Eli buatkan ada nama, kelas asal, nanti pilih nomor paket berapa ya. Nah, pada paket 25 CP untuk nomor paket 1 itu sama ya, di sini Bu Eli masukkan biologi, fisika, kimia sebagai dominan sainsnya. Kemudian ada tambahan di social science, ekonomi, dan di 25 CP ini kita bisa memasukkan informatika ya, karena di sekolahnya ada guru yang mengajar informatika dan jumlahnya cukup ya, seperti itu. Misalnya di informatika ini bisa diayak dengan mendalam, misalnya belajar-belajar pemrograman dasar, misalnya seperti itu ya. Nah, ini jurusan kesehatan ada di sini ya. Lalu fisika, kimia, MTK lanjut, geografi ya, dominan sainsnya ada di sini, social science-nya di geografi, dan ada tambahan informatika ya. Nah, ini untuk eh, peserta didik yang nanti minat melanjutkan ke jurusan teknik di bangku universitas ya. Sekarang ke paket 3 ya. Seperti itu juga yang tadi ya Bapak Ibu guru hebat ada geografi, sosiologi, ekonomi ini social science, kemudian ada matematika lanjut dan informatika ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini untuk peminatan nanti di bangku perguruan tinggi mungkin peserta didik akan melanjutkan ke jurusan yang tadi ya, ekonomi, bisnis, akuntansi dan sejenisnya ya. Mungkin aktuarial seperti itu ya dan seterusnya. Nah, ini mapel pilihan untuk paket ya. Jadi ada bahasa Indonesia dan Inggris lanjut ya. Nah, seperti ini. Kemudian bahasa Jepang, Jerman, Perancis, ini bahasa Mandarin kalau memang ada guru Mandarinnya, kemudian ada bahasa Arab dan seterusnya ya. Tergantung ketersediaan guru dan jumlah peserta didik yang minat di mapel ini ya. Lalu ada sejarah lanjut. Nah, ini boleh tekankan lagi nih. Di Permen 12 2024 itu ada sejarah lanjut. Jadi ini bisa dijadikan opsi ya untuk peserta didik yang ingin memang mendalami ilmu sejarah lanjut ya. Kalau sejarah wajibnya sudah ada di mapel wajib ya. Lalu sosiologi ekonomi ya, ini materi-materi social science ya, mungkin untuk yang minat di jurusan HI nantinya ya. Lalu di komunikasi, ilmu komunikasi, bahasa asing dan seterusnya ya. Dan ada tambahan karena ini sekarang ini berbasis IT ya semuanya. Jadi sekolah bisa menyiapkan mapel pilihan untuk paket informatika ya. Dan ini tergantung juga ketersediaan guru di sekolah tersebut. Baik, sekarang kita menuju ke paket 5, itu sama juga ada fisika, geografi, matematika lanjut ini sebagai ilmu dominannya di em,
IPA-nya ya, sainsnya, dan untuk social science-nya dibekali dengan ekonomi ya. Dan ada informatika ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat bisa melihat kalau paket 5 untuk 25 JP ini kelihatannya lebih pas, lebih mengcover ya peserta didik yang nanti benar-benar akan minat banget ini di jurusan IT ya, menjadi programmer ya, sistem informasi, teknik informatika, teknik komputer, ilmu komputer, dan seterusnya ya. Mungkin lebih kepada jurusan-jurusan yang maksudnya lebih kepada mapel pilihan yang ada di paket nomor 5 ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, ini semua pilihan paket ini adalah tergantung kepada kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut, kesediaan guru, kemampuan sekolahnya di dalam menyiapkan sarana prasaranya dan lain-lain ya. Tentunya ini sudah dipertimbangkan baik oleh pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru di sana ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, contoh ya bahwa ini sudah memenuhi Permen 12 2024, yaitu bagaimana sekolah menyiapkan minimal 7 mapel pilihan. Dan kalau kita lihat itu sudah lebih dari 7 mapel pilihan ya. Kemudian sekolah bisa mengambil mulai dari jumlah JP mapel pilihan dari yang paling kecil ya, 20 JP per minggu. Kemudian jika mau menambahkan dengan mapel PKWU-nya, karena ada guru PKWU-nya, yaitu paket 22 JP per minggu. Dan juga bisa kalau memang mampu peserta didiknya, gurunya, intinya sekolah itu mampu dan yakin bisa terlaksana dengan maksimal, maka bisa disiapkan paket 25 JP ya. Seperti itu contoh yang bisa Bu Eli berikan. Bapak Ibu guru hebat, semoga membantu memberikan informasi ya bagaimana menyiapkan paket mapel pilihan sesuai kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka yang ada di Permen terbaru ke Permendikbudristek 12 2024 ya. Ini untuk mapel pilihan dari fase E yang sudah naik ke fase F11. Demikian, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menonton video ini. Kiranya dapat di-share, dibagikan kepada kelompok MGMP-nya dan lain sebagainya, siapa saja yang membutuhkan untuk topik bahasan ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Semangat berkaya Bapak Ibu guru hebat. Tuhan memberkati. Amin.